Halo Bu, Hai, siap untuk ngobrol hari ini? siap dong. Halo semuanya, kenalin aku Kia, psikolog di Bermain. Hari ini kita akan ngobrol tentang disleksia, salah satu gangguan belajar yang sering membuat orang tua bingung. Yuk belajar bersama. Sebagai orang tua, pernah nggak merasa bingung kenapa anak kesulitan membaca, mengeja, atau menulis? Kadang kita berpikir, mungkin hanya terlambat sedikit. Padahal ini bisa menjadi tanda disleksia loh. Bu, apa sih sebenarnya disleksia itu? Kemudian tanda-tandanya pada anak apa saja ya? Nah, disleksia adalah sebuah gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi bagaimana cara anak menulis, membaca, dan juga mengeja. Penting untuk diketahui bahwa hal ini tidak disebabkan oleh anak merasa malas atau tidak pintar, melainkan cara otak mereka memproses bahasa yang berbeda. Tanda-tanda disleksia bisa dilihat sejak usia dini, seperti yang pertama, anak kesulitan untuk mengenali huruf atau mengenali bunyi huruf. Kemudian membaca dengan lambat dan banyak kesalahan. Selain itu, kesulitan untuk mengeja dan menulis kata sederhana. Disleksia ini sering terlihat tidak jelas sehingga orang tua terkadang terlambat dalam menyadarinya. Kalau begitu, kapan waktu yang tepat untuk membawa anak ke psikolog untuk memeriksa kemungkinan ia disleksia ya? Nah, waktu yang tepat adalah ketika orang tua melihat gejala tersebut secara konsisten selama berbulan-bulan, meskipun anak sudah mendapatkan berbagai metode pengajaran terkait dengan membaca. Misalnya, ketika di usia 6-7 tahun, anak terlihat tertinggal jauh dari teman-teman sebayanya. Usia kritis yang perlu diperhatikan adalah 0-3 tahun anak belajar memahami bahasa dasar. Kemudian untuk usia 4-6 tahun anak belajar mengenali huruf dan mengeja sederhana. Kemudian di usia 7-9 tahun anak mulai terlihat lancar membaca dan juga memahami teks bacaan. Semakin cepat disleksia dikenali, semakin besar pula peluang kita untuk dapat membantu anak belajar sesuai dengan kebutuhan mereka. Kalau sudah didiagnos disleksia, apa ya Bu langkah selanjutnya? Langkah pertama adalah bekerja sama dengan profesional untuk membuat program belajar yang sesuai dengan kebutuhan anak, seperti melalui terapi mengenali bunyi atau multisensori yang melibatkan gerakan dan visual. Selain itu, penting bagi orang tua untuk memberikan dukungan di rumah bagi anak, seperti belajar membaca bersama, menggunakan alat bantu visual seperti kartu kata atau aplikasi edukasi, memberikan pujian ketika anak menunjukkan kemajuan sekecil apapun itu. Ingat, disleksia bukan akhir dari dunia. Dengan dukungan yang tepat, anak bisa berkembang optimal dan menemukan kepercayaan dirinya. Jika Anda membutuhkan informasi dan ingin berkonsultasi lebih lanjut, jangan lupa untuk menghubungi Pusat Terapi Bermain. Sampai jumpa di video berikutnya.